Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dan Bapak yang berbahagia, semoga selalu bersemangat dan senantiasa sehat. Selamat bertemu dengan saya, Bowo Irianto, Widya Iswara, BPSDM, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas lebih rinci mata pelatihan manajemen mutu. Materi pokok 2, yaitu perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu dengan submateri meliputi sejarah mutu, pengertian mutu menurut para ahli, kriteria atau ciri mutu, dan karakteristik atau dimensi mutu. Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian, kita mulai dengan submateri 1, sejarah perkembangan manajemen mutu. Sejarah perkembangan mutu secara keilmuan berdasarkan berbagai sumber, diawali dengan era tanpa mutu yang berlangsung hingga 1920, yang ditandai dengan praktik monopoli dan hampir tidak ada persaingan. Konsumen tidak punya pilihan dan sangat tergantung pada penyedia produk, barang, dan jasa. Pada era ini, belum mengenal standar untuk produk, barang, ataupun jasa yang digunakan masyarakat. Berikutnya, memasuki era inspeksi yang berlangsung antara tahun 1920 hingga 1949. Pada era ini, model proses produksi masih sama dengan era tanpa mutu, tapi telah dimulai metode pengecekan produk barang yang akan dijual dengan memisahkan barang cacat dengan yang berkualitas baik. Pada periode ini mulai dikenalkan bagan kendali kontrol oleh Dr. Walter Schwartz, tepatnya di tahun 1924. Selanjutnya, di tengah era inspeksi yang masih berlangsung, di tahun 1930 muncul era peningkatan mutu, yaitu era pengendalian mutu yang berlangsung sampai 1959. Pada era ini, metode inspeksi berkembang menjadi metode pengendalian mutu. Para ahli yang berjasa dalam metode ini diantaranya Dr. Kaoru Ishikawa dengan konsep Quality Control System dan Dr. Edward Deming dengan teori 14 butir untuk manajemen dan konsep PDCA-nya. Seiring dengan perkembangan zaman, tahun 1960 hingga 1979, dunia produksi barang jasa memasuki era manajemen mutu. Pada masa ini, pengendalian mutu berkembang menjadi penjaminan mutu. Fokus utamanya pada perbaikan proses dan produk. Tokoh-tokoh yang berperan pada era ini diantaranya Dr. Armand Feigenbaum dengan konsep Total Quality Control atau TQC-nya. Juga Dr. Kaoru Ishikawa yang mengenalkan 7 Tools for Quality Control untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Tak ketinggalan pula Dr. Edward Deming yang mengubah konsep PDCA dengan PDSA atau Plan, Do, Study, Act-nya. Selanjutnya, era manajemen mutu terpadu yang dimulai tahun 1980 hingga sekarang. Tahapan perkembangan mutu pada era ini diawali oleh Dr. Genichi Taguchi dengan konsep robust design-nya pada tahun 1980. Selanjutnya, tahun 1990 diperkenalkan konsep manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management yang lebih kita kenal dengan TQM
yang telah digunakan secara luas dalam industri manufaktur, pendidikan, pemerintahan, maupun industri jasa. Sebagai kelanjutan dari TQM, tahun 1987 dikenalkan standar sistem manajemen mutu, yaitu standar manajemen mutu ISO, seperti ISO 9000 dengan berbagai turunannya yang digunakan di berbagai sektor industri barang dan jasa hingga saat ini. Berikutnya submateri 2, yaitu pengertian dan ciri mutu. Terdapat banyak definisi mutu, di antaranya oleh Ishikawa yang menyatakan bahwa kualitas adalah kepuasan pelanggan. Crosby mendefinisikan kualitas sebagai conformance to requirement atau sesuai dengan yang disyaratkan. Edward Deming menyampaikan kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Feigenbaum menyatakan kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Juran menyebutkan kualitas adalah kecocokan penggunaan atau fitness for use. Garvin dan Davis menyatakan kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, tenaga kerja, proses, dan tugas, serta lingkungan. Sedangkan ISO 9000-2000 menegaskan arti mutu sebagai derajat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas juga mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan. Selain itu, kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah atau dinamis mengikuti perkembangan. Berikutnya submateri 3, yaitu kriteria atau ciri mutu. Setelah mencermati pendapat para ahli tersebut, merujuk kepada definisi kualitas yang disampaikan oleh Juran, terdapat 5 ciri atau kriteria kualitas produk, barang, dan jasa, yaitu teknologi, dalam arti menyangkut aspek kekuatan atau daya tahan. Yang kedua, psikologi, yaitu berkaitan dengan cita rasa dan status. Berikutnya, waktu. Maksudnya, tingkat kehandalan produk tersebut. Yang keempat adalah kontraktual, artinya adanya jaminan. Dan yang kelima adalah etika, misalnya nilai kesopanan, kesantunan, keramahan, kecepatan pelayanan untuk produk maupun jasa. Sedangkan ukuran nilai etika untuk produk barang ditunjukkan dengan aspek kepantasan atau memenuhi batas etika jika digunakan. Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian, sampailah kita pada pembahasan submateri 4, yaitu dimensi kualitas atau karakteristik mutu barang yang dapat digunakan untuk menilai kualitas produk. Menurut Garvin, ada 8, yaitu performance, yaitu dimensi mutu yang berhubungan dengan aspek fungsional suatu produk. Berikutnya, features, berhubungan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya. Ketiga, reliability, adalah dimensi yang berhubungan dengan keyakinan konsumen bahwa produk akan berfungsi setiap kali dipakai. Selanjutnya, conformance, merefleksikan derajat ketepatan desain dan kualitas. Kelima, durability,
yaitu berkaitan dengan umur ekonomis berubah daya tahan produk. Keenam, serviceability. Dimensi ini merujuk kepada kecepatan, akurasi, dan kemudahan pelayanan dalam perbaikan. Yang ketujuh adalah aesthetics, yakni karakteristik yang berhubungan dengan pandangan subjektif konsumen tentang nilai-nilai estetika yang dianut konsumen. Dan yang terakhir, kedelapan, yakni fit and finish, adalah karakteristik mutu yang berhubungan dengan perasaan dan keyakinan konsumen bahwa barang yang digunakan dan barang yang dipilihnya itu berkualitas. Demikianlah, Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, telah kita bahas bersama materi pokok 2 mata pelatihan manajemen mutu, yaitu perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu, khususnya submateri sejarah mutu, pengertian mutu, kriteria atau ciri mutu, dan karakteristik atau dimensi mutu. Semoga bermanfaat dan menjadi lebih mudah memahaminya. Sampai ketemu kembali pada kesempatan berikutnya untuk membahas kelanjutan materi pokok 2 berupa manajemen mutu dengan submateri, pengertian manajemen mutu, pengertian sistem manajemen mutu, prinsip-prinsip manajemen mutu, tahapan manajemen mutu, dan komponen manajemen mutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.